Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah sahabat. Ya, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul ya Al-Asyrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, buah karya dari Syekh Muhammad Isa hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masih membaca sirah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kalau tidak salah pertemuan ini sudah merupakan pertemuan yang ke-6. Dan insyaallah kita masih berada pada perang Jamal. Ya, kita belum selesai dari perang Jamal. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan selesaikan perang Jamal. Taib, kita terakhir kepada kata penulis hafizahullah taala. Beliau mengatakan adapun Aisyah sebenarnya dia ingin sekali menghentikan perang saudara tersebut. Untuk itu beliau radhiyallahu taala anha mengutus Ka'ab bin Thur radhiyallahu taala anhu agar berkeliling dengan membawa kitabullah,
yaitu mushaf Al-Quran. Seraya menyerukan kepada kaum muslimin yang terlibat perang untuk kembali kepada kitabnya. Ya, jadi terakhir setelah peperangan tersebut berkecamuk dan ini terjadi di antara kaum muslimin, ya, bukan orang lain. Ya, peperangan ini terjadi di antara kaum muslimin dan sebagian di antara mereka yang ada pada saat itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan kepada salah seorang sahabat, Ka'ab bin Sur radhiyallahu taala anhu. Beliau memerintahkan kepada beliau untuk berkeliling, ya, berseru kepada kaum muslimin untuk menghentikan peperangan tersebut seraya membawa mushaf Al-Qur'an, ya. Jadi mushaf itu diangkat tinggi-tinggi agar supaya kaum muslimin pada saat itu ketika melihat mushaf tersebut jadi tersadar gitu, ya. Jadi kembali, ya, agar supaya mereka menyadari bahwa mereka keliru. Karena mereka yang kedua kubu yang saling berperang ini bukan orang lain, kaum muslimin, ya. Jadi seolah-olah, nanti kata penulis di sini, seolah-olah mereka menebas diri mereka sendiri. Ya, jadi seolah-olah pedang mereka diayunkan untuk menebas diri mereka sendiri. Karena kenapa? Orang beriman itu, seorang muslim itu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, mithlul jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Satu tubuh itu nggak mungkin ada tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain mau menyakiti anggota tubuh yang lainnya. Itu kalau dalam kondisi sehat, ya. Lain cerita kalau orang gila atau orang tidak waras, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi itulah gambaran seorang muslim, seperti satu tubuh, ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti kalbunyan, seperti satu bangunan. Yang mana sifatnya, karakternya bangunan itu adalah yashuddu ba'duhum ba'da. Jadi menguatkan antara yang satu dengan yang lain, elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, tidak saling menggembosi. Ya kan, seperti itu kan? Kalau bangunan kan tidak saling menggembosi. Plafon teriak ke plafon teriak ke lantai. Lo nggak benar, ya, nggak ada seperti itu. Yang ada saling menguatkan, pondasi menguatkan bangunan yang ada di atasnya, kemudian bangunan di atasnya juga menguatkan pondasi sekaligus memperindah, ya, sebuah bangunan. Itulah sifat, ya, gambaran analogi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran terhadap orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Jadi antara satu dengan lainnya itu seperti mithlul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya, kemudian kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, ya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan kepada Ka'ab bin Sur radhiyallahu taala anhu untuk berkeliling membawa mushaf untuk mengingatkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, perhatikan di sini, ya. Akan tetapi kelompok Abdullah bin Saba membidiknya dengan panah kemudian membunuhnya. Jadi subhanallah, ya. Jadi justru, ya, Abdullah bin Saba dan kelompoknya ini Sabaiyah, mereka melihat bahwa Ka'ab bin Sur ini adalah ancaman, ya. Mereka melihat bahwa Ka'ab bin Sur ini adalah ancaman, bukan ancaman dari senjatanya, bukan. Akan tetapi beliau itu ancaman karena dengan adanya beliau berkeliling, takutnya kaum muslimin keburu tersadar, akhirnya peperangan berhenti. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh kelompoknya Abdullah bin Saba alaihi laknatullah. Karena yang mereka inginkan fitnah itu berkecamuk. Yang mereka inginkan fitnah itu terus berkobar. Dan ini salah satu sifatnya orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu memang senang kalau kita lihat umat Islam ini berantem. Senang kalau kita sesama kaum muslimin berantem, gitu kan, seperti itu, ya. Jangankan dengan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kadang-kadang Yahudi itu bisa sampai menyusup masuk ke satu kubu, ya. Satu kubu, satu pemahaman. Kadang-kadang di situ pun diobok-obok, ya, dibuat gimana caranya mereka berpecah belah. Intinya orang-orang Yahudi itu memang selalu menginginkan fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Jadi mereka menginginkan kita ini selalu berantem, ya, tidak akur, kan, seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita akur sesama kaum muslimin, maka kita akan menjadi kuat, dan ini yang mereka takutkan, ya. Taib. Akan tetapi kelompok Abdullah bin Saba membidiknya dengan anak panah kemudian membunuhnya. Tidak hanya itu, mereka juga melempari sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga membuatnya berseru, ya, wahai anakku, surga, surga, Allah, Allah, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha berteriak seperti itu karena kenapa? Ternyata Abdullah bin Saba dan kelompoknya juga melempari sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi antum
sudah pernah kita katakan ya, sekedup itu jadi kayak keranda di atas onta. Jadi beliau adalah maskotnya ontanya, kemudian beliau adalah maskotnya, kan seperti itu. Makanya disebut perang Jamal, ya, perang onta. Jadi beliau di dalam sekedupnya itu. Nah, Abdullah bin Sabah dan kelompoknya melempari sekedup ini, ya. Jadi mereka berusaha membunuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berteriak, "Wahai anak-anakku, ya abnai, ya, surga, karena beliau adalah Ummul Mukminin, ya, ibu kita semua. Allah, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya." Ya. Taib, kelompok Ibnu Sabah tidak mengindahkan seruannya. Mereka ingin terus berperang. Aisyah kemudian, ya, radhiyallahu taala anha, kemudian beliau mengatakan, "Ayyuhan nas." Beliau mengatakan, dan ini masyhur sekali. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, il'anu qatalata Utsmana wa asya'ahum." Wahai manusia, laknatlah para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan pengikut-pengikutnya. Ya, itu yang beliau serukan pada saat itu ketika beliau sudah mengingatkan mereka, ya, wahai anak-anakku, Allah, ingatlah hari pembalasan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ayyuhan nas, il'anu qatala Utsmana wa asya'ahum." Wahai manusia, laknatlah, ya, para pembunuh Utsman dan pengikut-pengikut mereka. Jadi yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anha dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang tidak ikut dalam yang tidak ikut dalam pembunuhan tersebut akan tetapi ikut dalam mereka, maka dilaknat oleh beliau. Wa aqbalat tad'u. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadajjan nasu biddu'a. Maka tatkala orang-orang melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berdoa, maka hebohlah manusia, gaduhlah manusia pada saat itu, terutama Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Ya, takut mereka karena Aisyah radhiyallahu taala anha sudah mendoakan atas mereka laknat. Fasami Aliun faqala. Maka Ali radhiyallahu taala anhu begitu mendengarkan doa ini, ya, beliau berkata, "Ma hadhihi dajjatu?" Ada apa dengan kegaduhan ini? Ada apa kok kalian bisa jadi gaduh begini? Kok orang-orang pada gaduh gitu? Ya. Faqalu, maka orang-orang pada saat itu berkata, "Aisyatu tad'u ala qatlati Utsmana wa asya'ahum." Ya Amiral Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berdoa, mendoakan melaknat orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan para pengikutnya. Faqala, maka seketika itu Ali radhiyallahu taala anhu kemudian ikut berdoa, "Allahumma al'an qatalata Utsmana." Beliau juga begitu mendengarkan laporan orang-orang yang beliau tanya, maka beliau juga seketika itu langsung juga ikut berdoa, "Allahumma al'an qatalata Utsmana." Ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman. Nah, dari sini, ya, ini juga merupakan dalil bagi kita karena banyak tuduhan-tuduhan, ya. Banyak tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pertama. Kemudian ada tuduhan-tuduhan, ada syubhat yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melindungi para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada tuduhan bahwa beliau melindungi para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada tuduhan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak ingin menyerahkan para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk diqisas. Nah, doa ini merupakan jawaban di antara jawaban bahwa Ali radhiyallahu taala anhu terlepas dari semua tuduhan, dari semua syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang saya tanya sama antum, kita misalnya nih, ya, misalnya kita melakukan kesalahan, dan kita menyembunyikan kesalahan tersebut, ya, jangan sampai diketahui oleh orang. Mungkin nggak kita berdoa gitu loh, bahwa laknatlah orang yang melakukan kesalahan ini gitu. Padahal kita melakukan, mungkin nggak mungkin. Takut karena pasti berbalik kepada diri kita sendiri, ya.
Ali radhiyallahu taala anhu beliau berdoa, Allahumma al'an qatalata Utsmana. Ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman. Jadi kalau misalnya beliau terlibat atau beliau melindungi para pembunuh Utsman, berarti otomatis itu artinya beliau berdoa kecelakaan, melaknat dirinya sendiri, dan ini tidak mungkin, ya. Ini diantara dalilnya, dan yang pasti tidak mungkin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu melakukan ini, yang mana beliau adalah salah seorang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ali salah seorang khalifah yang Rasulullah katakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian, wahai umatku, berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang 4, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum majma'in. Ini jauh dari sifat beliau radhiyallahu taala anhu. Taib, kita lanjutkan. Kemudian ya, karena itulah Ibnu Saba memprovokasi para pengikutnya untuk membunuh Aisyah. Mereka mulai menyerang sekedupnya. Melihat kondisi tersebut, Ali segera memerintahkan 40 sahabat muda dan berpesan kepada mereka, panahlah unta Aisyah, dan setelah unta itu jatuh, jagalah kalian di sekelilingnya, jangan biarkan seorang pun ya menjangkaunya. Nah, di sini Abdullah bin Sabah dan para kelompoknya melihat kondisi seperti ini, ya, beliau sudah mulai menyerukan kepada kaum muslimin untuk berhenti berperang. Bahkan beliau sudah mulai berdoa melaknat para pembunuh Utsman dan para pengikutnya. Maka yang mereka lakukan adalah mereka berusaha membunuh maskotnya, ya. Mereka berusaha membunuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, melihat kondisi ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera memerintahkan 40 orang sahabat yang masih muda-muda, ya, yang masih kuat-kuat, yang masih muda-muda, untuk menjaga, ya, menjadi pagar betisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ali bin Abi Thalib, di antara kecerdasannya Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk memanah onta yang dikendarai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk apa? Supaya onta tersebut jatuh dan tidak kemana-mana. Yang namanya onta kan lari kemana-mana. Nah, kalau lari kemana-mana itu susah diawasi, susah dijaga. Walaupun banyak orang, ya, walaupun banyak orang itu susah dijaga. Akan tetapi kalau onta tersebut sudah jatuh, maka dia tidak bisa kemana-mana. Maka semakin mantaplah, semakin kuatlah pagar betis, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka nanti kita lihat, begitu onta tersebut dipanah dan jatuh, gitu kan, selesai dijaga Aisyah, maka selesailah perang tersebut, ya. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada 40 orang sahabat, ya, menginstruksikan kepada mereka untuk menjadi pagar betisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau mengatakan jangan sampai ada yang mendekat dan menyentuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini juga merupakan dalil bagi kita bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu beliau sangat menghargai, menghormati Ummul Mukminin, ya. Adapun perselisihan di antara mereka nanti, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha akan mengatakan sendiri. Itu biasa yang namanya perselisihan di antara mereka. Akan tetapi Ali radhiyallahu taala anhu sangat menghargai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau juga nanti akan mengatakan bahwa, ya, beliau adalah Ummul Mukminin, beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, taib. Kemudian mereka lalu menjalankan perintah itu, dan tidak lama kemudian perang antar kaum muslimin pun usai. Perang Jamal berakhir dengan kondisi yang memilukan. Perang saudara yang pertama kali terjadi di kalangan kaum muslimin. Dua sahabat mulia, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya, dua-duanya ini adalah sahabat yang juga dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti akan kita pelajari sirahnya tersendiri, yaitu Az-Zubair dan Talha. Dua-duanya adalah juga sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdua,
itu menemukan syahidnya meninggal di tempat ini, di perang Jamal ini, ya. Di momen ini beliau meninggal dunia. Kemudian serta sahabat lainnya gugur karenanya. Jadi banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang gugur pada pertempuran ini. Jadi ini adalah merupakan perang saudara pertama yang terjadi antara kaum muslimin pada saat itu, ya. Ini yang perlu dicatat bahwa ini adalah perang saudara pertama yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat itu, dan ini dari sinilah nanti akan terus timbul fitnah di antara kaum muslimin sampai pada hari ini, ya. Baik, para sejarawan berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang tewas dalam perang tersebut. Sebagian mereka menyebutkan jumlahnya ada 10.000 orang, setengahnya dari pasukan Ali radhiyallahu taala anhu dan setengahnya lagi dari pihak pasukan Jamal atau dari pihaknya Aisyah, ya, Az-Zubair dan Talha radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ada yang mengatakan 10.000 separuh-separuh. Separuhnya yang meninggal itu dari pihaknya, dari kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan separuhnya lagi meninggal dari kubunya Aisyah, ya, Az-Zubair dan Talha radhiyallahu taala anhum ajmain. Sejarawan lain menyebutkan bahwa jumlah tentara yang tewas di pihak pasukan Jamal adalah 13.000 orang, insyaallah, ya. Banyak sekali, ya. Ini menyedihkan, ya, ini memilukan karena itu tadi bukan orang lain, ya, yang mereka saling berhadapan di situ adalah kaum muslimin. Boleh jadi dulunya mereka adalah orang-orang yang sangat sangat akrab, ya, sangat akrab, ya, mungkin makan bersama-sama dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa ketika sudah muncul fitnah di antara kita, maka boleh jadi orang-orang yang bersaudara itu bisa terpecah. Orang-orang yang tadinya bersahabat, orang-orang yang tadinya bertetangga dan lain sebagainya itu bisa terpecah. Makanya sebisa mungkin kalau ada fitnah, ya, sebelum fitnah itu berkembang, kita padamkan fitnah tersebut. Ya, kita padamkan, jangan sampai fitnah tersebut berkembang, jangan sampai fitnah tersebut berkobar. Ya, yang ada kita sekarang ini kebanyakan bukannya memadamkan fitnah, malah berusaha membuat fitnah itu juga ikut berkobar-kobar. Ya, akhirnya semua jadi kemakan. Jadi inilah diantara gunanya kita mempelajari sirah, ya, terutama di saat terjadinya fitnah seperti ini. Jadi ketika terjadi fitnah di antara kita kaum muslimin, sudahlah kita jangan ikut-ikutan, ya. Seperti beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pada peristiwa ini, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan juga nanti akan kita pelajari sirahnya. Beliau tidak ikut-ikutan, ya, beliau tidak ikut-ikutan dalam fitnah ini, ya. Beliau lebih memilih i'tizal, beliau lebih memilih mengasingkan diri, memelihara, menjaga onta dan kambingnya daripada ikut-ikutan, ya. Karena itu tadi, ya, mereka merasa bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan ini nanti di akhirat. Taib. Sedangkan dari pihak Ali, jadi semua 13.000 orang. Sedangkan dari pihak Ali hanya 5.000 orang. Ini ada ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Taib, perang ini merupakan bencana besar dalam tubuh umat Islam. Dari ini adalah merupakan bencana besar dalam tubuh umat Islam. Mereka menggunakan pedang untuk menebas diri sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ya bagaimana tidak, seorang muslim itu kan mislul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kalau mereka menebas saudaranya, mereka membunuh saudaranya, itu artinya mereka menebas atau membunuh diri mereka sendiri, ya. Taib, mereka menggunakan pedang untuk menebas diri sendiri, padahal sebelumnya mereka tidak pernah mengangkat pedang kecuali untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian ini, kaum muslimin mereka tidak pernah berperang kecuali li'ila'i kalimatillah, kecuali dalam rangka untuk menegakkan, ya, kalimat apa? La ilaha illallah, memerangi musuh-musuh Islam, ya, memerangi orang-orang kafir, ya, dan dalam rangka untuk menyebarluaskan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebelumnya mereka tidak pernah terlibat dalam peperangan seperti ini. Mereka hanya berperang dengan orang-orang kafir. Akan tetapi pada kejadian ini, ya, mereka saling berperang antara satu dengan yang lainnya, ya. Taib. Perang ini juga berpengaruh besar terhadap laju pembebasan dan ekspansi wilayah Islam hingga beberapa waktu lamanya, ya. Nah, karena fitnah ini terjadi, maka di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mungkin kita juga sudah pernah katakan sebelumnya bahwa
di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, selama beliau menjadi khalifah itu kurang lebih selama 4 tahun, itu tidak ada ekspansi, tidak ada perluasan wilayah sama sekali. Ya, karena kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sibuk, ya, tersibukkan dengan apa? Fitnah dalam negeri, ya, urusan internal, urusan dalam negeri. Maka beliau radhiyallahu taala anhu tidak ada waktu, semua habis waktunya untuk mengurusi urusan dalam negeri. Jadi tidak ada lagi waktu untuk ekspansi atau memperluas wilayah Islam. Tidak seperti di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak seperti di zamannya ya Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in. Yang mana di zaman mereka bertiga ini terus ekspansi, ya. Bahkan sudah sampai ke negeri timur sana kan, sudah sampai ke wilayah Soviet kalau sekarang, ya, itu sudah sampai ke sana, ya, pada saat pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu tidak ada ekspansi, tidak ada perluasan wilayah. Ya, ini dia karena terjadinya fitnah di antara mereka kaum muslimin, ya. Taib. Di samping itu, perang antar sesama kaum muslimin menjadi kerap terjadi ya sejak terjadinya tragedi ini, ya. Jadi sejak peristiwa ini, perang Jamal ini, maka peperangan antara kaum muslimin itu sudah gampang terjadi, ya. Itu sudah biasa terjadi karena dimulai dari fitnah ini sampai pada hari ini, ya. Fitnah di antara kaum muslimin itu sering terjadi, ya. Taib, fanatisme kesukuan yang telah dihapuskan Islam pun muncul kembali, ya. Jadi yang tadinya fanatisme golongan gitu kan, seperti itu, fanatisme kesukuan dan fanatisme lainnya, begitu Islam datang, Rasulullah SAW diutus, Rasulullah menghapuskan itu semua. Akan tetapi pasca terjadinya perang Jamal ini, maka mulai fanatisme itu mulai muncul kembali. Fanatisme kesukuan, fanatisme golongan itu sudah mulai muncul kembali, ya. Padahal dari jauh-jauh hari Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan, ya, kepada kita semua, kepada para sahabat dan kepada kita semua. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna," ya, "Laisa minna." Bukanlah laisa minna man qatala ala asabi. Bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang berperang karena kesukuan, ya. Wa laisa minna man mata ala asabi, dan bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal dalam kondisi dia fanatisme golongan atau fanatisme suku, ya. Kata Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku, man jahada ala asabi, orang yang berjuang, orang yang berjihad karena fanatisme, ya, fanatisme golongan atau fanatisme kesukuan. Ini diingkari, sangat diingkari oleh agama kita. Di samping itu, kaum muslimin malah membunuh teman mereka, bukan membunuh para pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, konsekuensinya mereka menerima fitnah-fitnah yang lain tanpa menuntaskan fitnah yang dikobarkan terhadap Utsman. Yang pasti perang Jamal menjadi salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Jadi begini, mereka berperang ini dalam rangka untuk menuntaskan permasalahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena dari pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka menginginkan agar supaya pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu segera ditangkapin, lalu kemudian mereka dieksekusi, ya, lalu kemudian ditegakkan had, ditegakkan kisas atas mereka. Ini yang mereka tuntut, ya. Sementara kita tahu dari kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kenapa sudah pernah kita jelaskan, kenapa beliau tidak menegakkan kisas pada saat itu, karena tidak memungkinkan melihat maslahat dan mudarat. Dan ternyata mudaratnya jauh lebih besar ketika mereka berusaha menegakkan kisos pada saat itu. Ada urusan yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana menyatukan kalimat kaum muslimin. Bagaimana menyatukan kaum muslimin. Bagaimana semua kaum muslimin pada saat itu, termasuk Muawiyah yang ada di negeri Syam, berbaiat dulu sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang sah,
sebagai khalifah resmi pada saat itu. Lalu kemudian setelah mereka bersatu padu, barulah mereka bisa menegakkan kisah tersebut. Akan tetapi dari pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anha ya dan yang lainnya, mereka menginginkan bahwa pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ditangkap-tangkapi, lalu kemudian ditegakkan had atas mereka. Nah, ternyata dari kejadian ini ya, bukannya mereka membunuhi para pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang ada mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Jadi fitnah yang satu belum selesai, akhirnya berkobar lagi fitnah yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya, yang pasti kata penulis hafizahullah, perang Jamal ini menjadi salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Apapun kesimpulannya, kata penulis, yang jelas perang saudara itu telah usai. Ali radhiyallahu taala anhu memulangkan Ummul Mukminin ke rumahnya, yaitu memulangkan ke Madinah, ya, memulangkan ke Madinah karena kejadian ini terjadi di Basra. Ya, dikawal oleh 40 prajurit serta membekalinya dengan semua keperluan berupa hewan tunggangan, bekal perjalanan dan harta benda lainnya. Jadi pasca perang tersebut terjadi, ya, Ali radhiyallahu taala anhu, beliau nanti kita akan jelaskan juga di pasca perang Jamal, ya, beliau fokus di Basra dan di Kufah. Beliau tidak ke Madinah. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu pusat pemerintahan, kendali pemerintahan, ya, kalau ibu kota negara kalau kita itu adanya di Madinah. Tapi nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pindah ke mana? Ke Irak, ke negeri Irak. Ya, jadi bukan lagi di Madinah. Nah, pasca kejadian tersebut, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memulangkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ke Madinah. Ya, jadi beliau mempersiapkan 40 orang pengawal, kemudian mempersiapkan bekal perjalanan, kemudian mempersiapkan tunggangan, ya, yang sekira-kira nanti dalam perjalanan tidak ada masalah, ya, seperti itu. Taib. Kemudian ya, kaum muslimin keluar untuk mengucapkan selamat jalan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah sebagian kita mencela sebagian yang lainnya hanya karena sesuatu yang dia tidak sukai." Itulah, jangan saling mencela antara kita. Ya, jadi yang satu jangan mencela yang lainnya karena ada sesuatu perkara yang dia tidak sukai dari si yang satu tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jadi dengan adanya permasalahan ini sudahlah, ya, kita akhiri, jangan ada yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Janganlah seseorang di antara kalian menganiaya yang lain saat mendengar berita tentang hal itu. Jadi ketika mendengar ini, ya, jangan ada dendam. Jadi jangan tahu misalnya contohnya si fulan, ya, waktu di perang Jamal membunuh si fulan, keluarganya tahu, akhirnya dia dendam. Akhirnya dia lampiaskan dendamnya kepada si fulan yang membunuh saudaranya tersebut. Udah ditutup, ya. Kasus ini ditutup, semuanya selesai. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Demi Allah," kata beliau, "tidak ada masalah antara diriku dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada masa lalu, kecuali sekedar seperti masalah antara seorang wanita bersama dengan para madunya." Ya, bisa difahami nggak? Ya, jadi beliau menegaskan kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu, saya nggak ada masalah. Ya, saya tidak ada masalah dengan khalifah, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kecuali seperti permasalahan wanita bersama para madunya. Ya, ini nggak difahami kecuali orang yang istrinya lebih dari satu. Ya, ini yang paham ini hanya yang lebih dari satu gitu. Tapi intinya mungkin ada bayangan, termasuk saya mungkin ada bayangan, ya. Ada bayangan bahwa oh iya seperti itulah, ya. Jadi tidak ada masalah kecuali seperti seorang dengan madunya, ya, namanya madu gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang kan ada masalah kecil gitu kan, terus habis itu yang satu cemberut, yang satu ngamuk-ngamuk, tapi nanti baikan lagi kan, seperti itu. Itu biasa, ya, kata beliau radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Ali radhiyallahu taala anhu di balik penilaian negatifku terhadapnya adalah salah seorang yang terbaik di antara kalian. Ya, ini namanya sportif, ya. Ini namanya sportif. Jadi beliau sendiri mengakui, saya punya penilaian negatif terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu manusiawi. Akan tetapi, ya, di balik penilaian negatif aku terhadap Ali bin Abi Thalib, ya,
beliau adalah salah seorang yang terbaik di antara kalian. Ya, jadi ini diakui sendiri oleh kita kepada seseorang, ya, kepada satu kaum. Bahkan bagaimanapun bencinya kita terhadap musuh kita, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat adil. Ya, ini Islam, Masya Allah, indah sekali Islam itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu." Ya, berbuat adillah kalian. Walaupun ya, janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu," maka berbuat adillah kalian. Jadi Islam ini Masya Allah indah sekali. Ya, jadi walaupun terhadap musuh kita, walaupun orang yang kita benci sekalipun, kita harus berbuat adil. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengakui sendiri, ya, saya mempunyai penilaian negatif terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di balik penilaian negatif aku terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, saya katakan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang terbaik di antara kalian. Ini namanya sportif, ya. Jadi mengakui bahwa beliau ada penilaian negatifnya terhadap Ali, akan tetapi beliau juga mengakui bahwa beliau adalah orang terbaik, ya, yang ada di antara kalian. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu lantas menanggapinya, ya, "Wahai manusia, demi Allah, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu benar sekali, itu benar dan baik. Tidak ada masalah antara diriku dengan dirinya kecuali seperti yang dia katakan." Jadi nggak ada masalah. Ya, kecuali itu tadi, kecuali permasalahan wanita dengan para madunya, ya, seperti yang dikatakan oleh beliau sendiri. Sesungguhnya Aisyah adalah istri Nabi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Jadi demikian pula sebaliknya. Ali radhiyallahu taala anha membenarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau menegaskan bahwa beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, beliau adalah ummul mukminin, ibu kita semua. Aisyah bertolak dari Basrah dengan para pengawalnya pada hari Sabtu, pertengahan bulan Rajab, tahun ke-36 Hijriah. Ya, karena perang Jamal ini terjadi pada tahun ke-36 Hijriah. Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu mengantarkannya hingga beberapa mil. Jadi diantar sama beliau sampai beberapa mil, ya, lalu kemudian dibiarkan pergi. Dan beliau mengikut sertakan anak-anaknya bersama Aisyah selama 1 hari perjalanan, ya. Jadi beliau Ali sendiri mengantarkan beberapa mil dari keluar kota. Kemudian beliau Ali radhiyallahu taala anhu menyertakan anak-anak beliau, diantaranya Muhammad al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, diberikan pengawalan terhadap ummul mukminin selama sejauh 1 hari perjalanan. Ketika 1 hari perjalanan baru mereka kembali, dan barulah Aisyah dan rombongannya dilepas oleh mereka, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib, Ali juga mengirimkan saudara Aisyah, ya, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, ya. Jadi beliau disertai oleh Muhammad bin Abi Bakar, ya. Jadi pada saat itu, ya, jangan kita sangka seperti tuduhan orang-orang bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha keluar tanpa mahram. Siapa bilang, ya? Ketika beliau dari Makkah menuju ke Basrah, beliau ada mahramnya. Begitu pula ketika beliau kembali, beliau juga disertai oleh mahramnya, ya. Jadi beliau radhiyallahu taala anha bersafar pada saat itu disertai oleh mahramnya. Menyertainya pulang ke Madinah, yakni di bawah pengawalan 40 prajurit tadi. Setibanya di rumah, Aisyah radhiyallahu taala anha baru menyadari bahwa ternyata para prajurit yang ditugaskan untuk mengawalnya adalah kaum wanita yang sengaja dipilih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau baru sadar kalau ternyata ini pengawalnya adalah wanita-wanita yang sangat tangguh, wanita-wanita yang memang sudah dipersiapkan untuk mengawal beliau. Dan itu baru beliau sadari ketika beliau sudah sampai di Madinah. Mungkin beliau diceritakan sama pengawal-pengawal tersebut, ya, kita ini begini dan begini, mungkin diceritakan, barulah beliau tahu. Jadi Masya Allah, Ali ini luar biasa. Barulah dia makin merasa bahwa Ali radhiyallahu taala anhu mempunyai keutamaan. Hal ini dilakukan, ya, sang khalifah sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah pun menundukkan kepalanya seraya berseru, "Demi Allah, tidak ada yang bertambah darimu wahai Ali melainkan kemuliaan." Ya, ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. "Aku sangat berharap seandainya dahulu aku tidak keluar." Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Aku sangat berharap seandainya dahulu aku tidak keluar
meskipun segala hal berat yang akan menimpaku. Hanya saja aku terbujuk oleh ucapan, keluarlah engkau untuk mendamaikan kaum muslimin, sehingga terjadilah tragedi tersebut. Jadi begini, ya. Ketika perang ini selesai, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu seringkali menangisi kejadian ini. Beliau saking menyesalnya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin di Madinah dan beliau ingat akan kejadian ini, beliau beristighfar dan beliau menangis sampai kerudungnya ini basah. Ya, sampai kerudungnya ini basah. Dan beliau sangat menyadari bahwa ini kekeliruan, ini kesalahan, ya. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa, ya, seandainya aku sangat berharap seandainya dulu aku tidak keluar, meskipun segala hal berat yang akan menimpaku. Hanya saja aku terbujuk oleh ucapan, keluarlah engkau untuk mendamaikan kaum muslimin, hingga terjadi tragedi tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebenarnya dia ingin mencegah terjadinya peperangan, namun kendali perintahnya justru beralih ke tangan orang-orang munafik. Ya, posisinya pada saat itu sama dengan posisi Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu terjadilah peristiwa menyedihkan dalam perang Jamal serta peristiwa-peristiwa serupa lainnya sesudahnya. Ya, jadi jadi ini kejadian ini sebenarnya dari jauh-jauh hari ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ini sangat menyesali kejadian ini. Karena kenapa? Beliau dengar sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sabda Rasulullah SAW tentang kejadian ini, ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim rahimahullahu taala dari jalan Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, ya, lamma balagat Aisyah radhiyallahu taala anha diyar Bani Amir, ya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha sampai ke perkampungan Bani Amir. Jadi perjalanan dari Mekah, ya, setelah mereka berkumpul di Mekah pada saat itu, kita ulangi lagi, berkumpul di Mekah, Talha, Zubair dan yang lainnya, kemudian mereka menuju ke Basrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, tatkala mereka sudah sampai di diyar Bani Amir, ya, kampungnya Bani Amir, nabahat alaiha al-kilab. Ya, anjing menggonggong di tempat tersebut. Nah, bertanya, ya, ini sebelum kejadian perang Jamal. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ayyumain hadza?" Air apa ini? Mata air apa ini? Qalu al-hawab. Ya, mereka mengatakan ini tempat namanya Al-Hawab. Ya, Al-Hawab. Nah, Al-Hawab ini salah satu sumber mata air yang dulu biasa dilintasi, ya, oleh kafilah dagang atau perlintasan umum ketika orang-orang datang dari negeri Yaman, dari negeri Syam, dari negeri Madinah menuju ke Basra atau ke Kufah, ke negeri Irak. Ya, mereka melintasi Al-Hawab ini. Tempat ini, di situ ada mata air, ya, yang mana dinisbatkan kepada Al-Hawab. Mata air ini disebutkan kepada mereka, kepada satu toko di situ, ya. Ketika beliau mengetahui, beliau mendengarkan. Jadi pertama dari gonggongan anjing, ya. Begitu mendengarkan gonggongan anjing, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ayyumain hadza?" Ini mata air mana ini? Tempat mana ini? Apa nama tempat ini? Mereka berkata, Al-Hawab. Ini namanya Al-Hawab. Maka spontan Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mengatakan, "Ma'adzunnuni illa raji'atun." Ya, saya kira kita kembali deh, ya. Saya harus kembali, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Ya, qala laha Zubair. Az-Zubair begitu mendengarkan perkataan Ummul Mukminin ini, beliau mengatakan, "La ba'at." Ya, taqaddami fayarakin nasu fayuslihullahu dzata bainihim. Di sini kita lihat bagaimana niatnya mereka, seperti yang dikatakan penulis, niatnya mereka bukan untuk berperang, ya, bahkan niatnya mereka bertolak belakang, karena niatnya mereka bukan untuk berperang, menimbulkan perang atau berperang, tapi niatnya mereka adalah untuk memperbaiki. Dari mana taunya? Dari perkataannya Zubair sebelum kejadian ini. Beliau mengatakan,
Jangan Ummul Mukminin, nanti saja. Teruslah Anda maju, lalu orang-orang melihatmu sehingga Allah mendamaikan mereka. Jadi mereka tuh inginnya begitu mereka melihat Aisyah, yang namanya Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Harapannya Zubair, begitu mereka melihat Ummul Mukminin, terjadilah perdamaian. Karena ini istrinya Rasulullah SAW. Ini ibu kita semua. Bagaimana sih kalau seorang ibu mengatakan jangan nak, pasti kita mendengarkan. Udah jangan ribut. Misalnya nih ada 10 orang anaknya, ya berkubu-kubu. Ada kubu A, kubu B, kubu C gitu kan. Si ini kubunya ini, si ini kubunya ini, ya kan. Perang, perebutkan apa gitu kan dan semacamnya. Tiba-tiba ibunya turun, udahlah kalau kalian masih memandang ibu udah jangan, ya selesaikan berdamai di antara kalian. Ada kejadian 1-2 nggak bisa diselesaikan, bahkan berujung kepada pertumpahan darah, tapi itu jarang. Kalau mereka masih punya hati nurani, mereka pasti akan mendengarkan ibunya. Nah itu niatnya seperti itu Az-Zubair. Aisyah begitu mendengarkan gonggongan anjing dan tahu ini di Hawab, beliau membalik, ya. Dan Az-Zubair mengatakan enggak, jangan kembali dulu. Kita maju terus sampai ketemu mereka. Semoga dengan mereka melihat Anda, maka terjadi perdamaian di antara mereka. Ya, Aisyah kembali mengatakan, ma'adzunnuni illa raja. Enggak deh, kayaknya saya harus balik. Ini bahasa bebasnya ya. Enggak, saya harus balik. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena kenapa? Subhanallah ya, masya Allah. Di sini juga merupakan tanda mukjizat kenabian Rasulullah SAW. Ya, dari jauh-jauh hari Rasulullah SAW dan Aisyah mendengarkan. Beliau mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kaifa bi ihdakunna. Bagaimana nasib salah seorang di antara kalian? Maksudnya di antara kalian wahai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kaifa bi ihdakunna. Bagaimana nasib ya salah seorang di antara kalian wahai istri-istriku? Idza nabahat hakilabul hawab. Ketika anjing di al-hawab menggonggong kepadanya. Ya. Jadi subhanallah ya. Di sini di sini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kita tahu ya, beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Rasulullah SAW dan siapapun itu selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Illa min rasul dalam surah Al-Jin, kecuali dari kalangan para rasul yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Dan dari jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengatakan ini sebelum kejadian, sebelum terjadi perang Jamal. Aisyah mengatakan ini. Ya. Rasulullah pernah mengatakan kepada istri-istrinya, "Kaifa bi ihdakunna?" Bagaimana nasib salah seorang di antara kalian idza nabahat hakilabul hawab. Apabila anjing-anjing di Hawab menggonggong kepadanya. Dalam riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda kepada istri-istrinya, ayyatukunna sahibatul jamal al-adbab. Siapakah di antara kalian? Rasulullah enggak menyebutkan orangnya, ya. Rasulullah mengatakan, siapakah di antara kalian yang memiliki unta dengan banyak bulu di mukanya? Ini kan perang Jamal, perang onta. Dan onta tersebut dikendarai oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Takhruju hatta tambah kilabul hawab. Ya, dia keluar, ya. Dia keluar lalu kemudian anjing-anjing yang ada di al-hawab itu menggonggong kepadanya. Yuqtalu an yaminiha, terbunuh di samping kanannya, wa an shimaliha, dan di samping kirinya qatla katsira, orang yang sangat banyak. Ya. Jadi subhanallah. Ya, rasanya jumlah yang sangat banyak. Ya, wa tanju min ba'di ma kadat. Kata Rasulullah SAW, padahal sedangkan ia selamat, sebelumnya dia hampir terbunuh. Ya, dan kita sudah ceritakan tadi bahwa
Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi target pembunuhan, ya, menjadi target utama pembunuhan daripada siapa? Daripada Abdullah bin Sabah dan kelompoknya. Akan tetapi Ali radhiyallahu taala Ali radhiyallahu taala anhu menginstruksikan kepada 40 sahabat muda yang kuat-kuat untuk melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi masya Allah. Ya, jadi inilah kita tahu ya bahwa seperti yang dikatakan penulis di sini, sebenarnya beliau ingin mencegah terjadinya peperangan. Namun kendali perintahnya justru beralih ke tangan orang-orang munafik, ya, yaitu Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya alaihim laknatullahi jami'an. Tapi pada hakikatnya yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu adalah orang-orang yang memicu terjadinya perang dan pembunuhan. Ya, jadi yang bertanggung jawab dalam masalah ini, ya, bukan Ali bin Abi Thalib, ya, bukan Ali bin Abi Thalib dan kubunya, begitu pula bukan Aisyah radhiyallahu taala anha dan kubunya. Akan tetapi yang bertanggung jawab adalah yang menyulut peperangan ini. Karena kita tahu keduanya tidak menghendaki peperangan ini terjadi, baik Aisyah maupun Ali radhiyallahu taala anhuma, ya. Taib, padahal kedua belah pihak hampir mencapai suatu kesepakatan damai. Para pengikut Ibnu Sabah, ya,